dibantu ya. Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan edisi perdana Metro Jatim Sepekan di Metro TV Jawa Timur. Selama setengah jam ke depan kami akan menyajikan rangkuman berita dari dunia politik, pendidikan, sosial, kemasyarakatan. Dan dari depan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Surabaya, bersama saya, Rifai Pamone, inilah Metro Jatim Sepekan selengkapnya. Dunia pendidikan kembali tercoreng. Kali ini dari Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Surabaya, seorang calon tarunanya, Maulana Ainul Yakin, ditemukan tewas di kolam pelatihan SAR di kampusnya sendiri. Buat dugaan sebelum tewas, ada peristiwa penganiayaan yang menimpa Maulana Ainul Yakin karena ditemukan sejumlah luka di tubuhnya. Kabar duka menggoreskan tinta merah di dunia pendidikan saat Maulana Ainul Yakin, seorang siswa taruna pelayaran BP2IP Surabaya, ditemukan tewas di kolam kampus pada Senin dini hari 1 Oktober 2012. Pada saat Hari Kesaktian Pancasila tersebut, jenazah Maulana dibawa ke RSUD Dr. Sutomo untuk proses otopsi. Polisi dan pihak keluarga berusaha mencari penyebab kematian setelah melihat adanya bekas luka dan lebam di sejumlah bagian tubuh korban yang saat ditemukan masih mengenakan seragam semi sekolah. Polisi juga memasang garis polisi di kolam yang biasa digunakan untuk pelatihan SAR tersebut. Ironisnya, saat ditemukan tewas, Maulana baru 10 hari meninggalkan rumah untuk mengikuti ospek yang seharusnya berlangsung selama 3 bulan. Sementara itu pihak BP2IP mengakui 2 hari sebelum ditemukan, Maulana Ainul Yakin dilaporkan hilang oleh pihak kampus ketika jam makan siang pada hari Sabtu, 30 September. Pihak kampus sempat mencoba mencari korban dengan melakukan penyelaman di kolam pada Minggu sore, hingga akhirnya ditemukan di dasar kolam latihan SAR. Kita tidak berpikir bahwa ada di kolam itu, gitu. Karena memang kita nggak berpikir ke sana, makanya kita nggak melakukan kegiatan penyelaman kemarin. Terus ada usulan tadi dari staf saya untuk melakukan penyelaman di mana? Oh silakan. Tapi kita yakin nggak mungkin, gitu. Nah rupanya tadi ditemukan. Pada hari Sabtu, saat Maulana hilang, sebenarnya sedang berlangsung masa praorientasi taruna pelayaran di BP2IP Surabaya. Duka mendalam dirasakan tentunya oleh keluarga Maulana Ainul Yakin. Dari hasil penelitian dan penyelidikan di lokasi ditemukannya Maulana Ainul Yakin, keluarga meyakini bahwa putra mereka yang tercinta dianiaya sebelum ditemukan tewas. Duka menyelimuti keluarga Maulana Ainul Yakin yang berada di Desa Jedung, Tragah, Bangkalan. Sejumlah pelayat terus berdatangan ke rumah keluarga tersebut untuk mengucapkan bela sungkawa pasca dimakamkannya jenazah Maulana di kompleks pemakaman desa setempat. Ada duka dan ada rasa tidak terima. Keluarga meyakini kematian anaknya yang biasa dipanggil Ainul tersebut tidak wajar. Banyaknya luka lebam pada tubuh korban, termasuk rahang yang patah, membuat keluarga yakin sang putra tercinta telah mengalami penganiayaan sebelum akhirnya Ainul yang pandai berenang tenggelam di kolam sekolah. Ya memang tidak wajar kelihatannya. Soalnya tadi malam itu saya lihat sendiri waktu setelah diotopsi itu mulutnya itu bengkak, terus mata itu agak bengkak, terus bau yang sebelah sini bengkak. Hanya harapan yang kini dimiliki oleh pihak keluarga agar kasus ini bisa dituntaskan. Dan jika telah terjadi tindakan kriminal di sini, maka pihak keluarga korban berharap pelaku dapat tertangkap dan mendapat hukuman. Harapan
keluarga seolah terjawab. Pihak kepolisian kembali melakukan penyelidikan atas tewasnya calon taruna BP2IP Maulana Ainul Yakin. Meski telah mengumpulkan beberapa saksi, namun sempat ditemukan kesulitan. Sulitnya olah TKP karena pada saat ditemukan, jenazah Maulana Ainul Yakin telah berubah posisinya. Sedikitnya 16 saksi telah diperiksa terkait tewasnya Maulana Ainul Yakin di kolam sekolah BP2IP. Saksi-saksi itu meliputi dosen, senior taruna, petugas keamanan hingga calon taruna, teman satu angkatan korban. Meski pemeriksaan saksi terus dilakukan, kepolisian belum berhasil menyimpulkan dugaan penyebab kematian Maulana karena masih dalam tahap pendalaman. Selain itu, polisi juga menyita barang bukti berupa pakaian yang dikenakan korban saat pertama kali ditemukan. Sementara itu, hasil otopsi terhadap jenazah Maulana Ainul Yakin hingga saat ini belum final. Tim kedokteran forensik RSU Dr. Sutomo Surabaya sebenarnya telah menyelesaikan otopsi terhadap jenazah Maulana. Namun hasil otopsi belum komplit karena hanya dilakukan di beberapa bagian. Sementara sisanya dilakukan oleh Lab 4 Polda Jawa Timur. Masih akan dilakukan pemeriksaan tambahan, yaitu kami akan mengirimkan, sudah kami kirimkan ke Laboratorium Forensik Polda Jatim. Untuk hasil otopsi, untuk hasil pemeriksaan dari kami pun sudah selesai, tinggal menunggu hasil itu saja. Sementara pengumuman hasil otopsi juga akan diserahkan kepada pihak kepolisian. Pemirsa, kematian calon taruna BP2IP Maulana Ainul Yakin hingga saat ini masih menyisakan pertanyaan besar tentang seperti apa sebenarnya masa orientasi yang kerap dibumbui kekerasan dari senior kepada juniornya. Begitu pula yang terjadi di BP2IP yang mengklaim lembaga pendidikannya semi-militer. Lalu bagaimana sebenarnya pola orientasi di lembaga pendidikan ini? Berikut liputannya. Sekolah yang berada di kawasan Gunung Anyar sejak tahun 2006 ini merupakan kampus kedua dari BP2IP Surabaya. Setiap tahun, sekolah pelayaran menerima sekitar 240 calon taruna pelayaran dari berbagai daerah di Indonesia. Sebelum menjadi taruna, mereka harus melewati masa orientasi terlebih dahulu selama 3 bulan untuk mendapatkan materi semi-militer serta materi kedisiplinan untuk mengasah mental. Siswa akan menjalani kegiatan setiap hari mulai pukul 4 pagi hingga pukul 10 malam. Dan dalam pelatihan yang dilangsungkan akan disertai perwira pendamping, termasuk juga taruna senior. Namun ketika seorang calon taruna ditemukan tewas, pertanyaannya, apakah karena masa orientasi yang berat dan diwarnai kekerasan itu? Tewasnya Maulana Ainul Yakin menjadi sebuah contoh akan aksi orientasi yang mungkin bisa dikatakan tidak wajar. Namun sebenarnya hal ini tidak hanya terjadi di lembaga pendidikan semi-militer seperti hanya di BP2IP. Berbagai lembaga pendidikan, baik SMA maupun lembaga pendidikan tinggi melakukan orientasi dan diduga ada unsur kekerasan di dalamnya. Seperti yang dilakukan oleh salah satu sekolah di Surabaya yaitu SMA Bina Bangsa pada saat melakukan latihan dasar kepemimpinan siswa di wilayah Coban Hondo Malang bisa menjadi bahan perenungan kita bersama. Cuplikan dari video perpeloncoan yang dilakukan oleh siswa SMA Bina Bangsa Surabaya saat LDKS sontak meresahkan banyak pihak. Dalam video rekaman tersebut, tampak peserta LDKS disuapi air berwarna coklat yang semula diduga sebagai air bercampur lumpur, serta diinjak oleh seniornya. Dalam spanduk diketahui LDKS dilakukan oleh siswa SMA Bina Bangsa dan digelar pada tanggal 31 Agustus hingga 2 September 2012 di lokasi wisata air terjun Coban Rondo. Tidak ingin timbul polemik di masyarakat, Wakil Wali Kota Surabaya Bambang Deha langsung mendatangi sekolah tersebut. Dan kepada Bambang Deha, panitia LDKS menegaskan video yang beredar tidak seperti yang terlihat. Air berwarna coklat adalah campuran kopi, biskuit, gula, jeruk, dan garam, tetapi dikondisikan seolah air lumpur untuk melatih mental siswa.
itu sebenarnya bukan kita asal ngasih minuman yang nggak layak, atau sebenarnya itu bukan lumpur, itu cuma kopi dicampur biskuit, garam, gula, dan jeruk. Jadi nggak ada lumpur sama sekali. Artinya apa itu minuman itu? Dan dijelaskan tadi, kan itu semuanya kita ibaratnya sebagai kehidupan. Kehidupan itu nggak melulu itu semuanya itu manis, pasti ada pahitnya, ada asamnya, ada asinnya. Semua dilema kehidupan itu pasti ada suatu saat nanti. Dan kita di sini di sekolah, saya ingin setelah nanti siswa-siswa bangsa ini, siswa-siswa bangsa keluar dari sekolah, mereka itu bukan hanya untuk aku yang lulus saja. Saya berharap mereka bisa jadi berguna. Saya harap juga dia bisa jadi pribadi yang tangguh. Mendengar penjelasan tersebut, Bambang DH menilai kegiatan orientasi yang berlangsung itu masih dalam batas kewajaran. Benar nggak saya yang duluan? Tapi kalau ada yang lain, misalnya tadi air dimasak, kemudian diberikan, ya untung aja anak-anak tahan. Kalau enggak kan sakit. Yang nggak boleh harus kita luruskan. Dan saya tidak setuju dengan kekerasan di kepel gitu. Kalau anak itu jadi keras, dia jadi anak keras. Beragam kejadian seputar perpeloncoan yang bersembunyi di belakang kata orientasi ini kemudian memunculkan pertanyaan. Jika pendidikan dibangun berdasarkan kekerasan, lalu ke arah mana anak akan tumbuh? Meninggalkan beragam kisah dari dunia pendidikan kita yang bisa dikatakan kelam, nantinya usai pariwara kami akan segera menghadirkan berbagai informasi menarik lagi lainnya untuk Anda. Pemirsa, tetaplah di Metro Jatim sepekan. Kini tak ada lagi istilah ketinggalan berita.